bulan mulia ini, termasuk malam hari ini kita melaksanakan salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan salat tarawih. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima dan melipat gandakan pahala amal ibadah kita selama bulan suci ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, sampai kepada umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah rahimakumullah, salah satu syarat diterimanya ibadah yaitu bahwa ibadah kita harus senantiasa diiringi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemurnian niat bahwa ibadah selama ini kita laksanakan hanya untuk Allah, bukan karena tujuan yang lain. Bahkan itulah yang kemudian dikhawatirkan Rasulullah SAW, bahwa jangan sampai umatnya selama ini beribadah kepada Allah, tapi ternyata ada sisipan niat yang ternyata bukan hanya karena Allah, tapi juga karena hal yang lain. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ay ar-riya. Sesungguhnya apa yang aku khawatirkan, yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah syirik kecil, yaitu riya. Riya itu adalah keinginan untuk diapresiasi, keinginan untuk kemudian terlihat oleh orang lain terhadap amal ibadah, amal kebaikan yang kita laksanakan. Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan itu terjadi pada umatnya, karena jangan sampai umatnya merasa selama ini amal ibadahnya sudah banyak, tapi ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat tidak ada satupun yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata selama ini ibadahnya, amal kebaikannya tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas artinya memurnikan tujuan, memurnikan niat hanya karena Allah, tidak karena hal yang lain. Maka matematika amal itu 1 dikali 10 atau 1 bahkan dikali 700. Satu kebaikan pahalanya dikali 10 kali lipat atau bahkan sampai 700 kali lipat. Tetapi berapapun amal ibadah yang kita dapatkan, pahala yang kita dapatkan dari amal ibadah kita, jika ada riya yang tersisip dalam amal itu, maka jumlah itu semua dikalikan 0, hasilnya menjadi 0. 1 miliar pahala misalnya yang kita dapatkan, tapi ada sisipan riya di situ, maka dikali 0, maka hasilnya adalah 0 di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan riya itu jemaah sekalian, itu sangat rentan untuk hinggap, untuk berada pada amal yang jarang dilakukan oleh orang lain. Kalau amal itu banyak orang melakukannya, insya Allah ujian keikhlasannya tidak begitu berat. Salat jamaah di masjid dekat rumah kita, seperti di Masjid Al-Aqsa ini misalnya, itu godaan untuk riyanya tidak begitu berat. Tapi kalau kita salat jamaahnya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya, ketika kita umroh misalnya, maka godaan untuk riyanya akan semakin berat. Puasa Ramadan, 30 hari kita berpuasa, semua orang melaksanakan puasa Ramadan, maka godaan untuk riyanya tidak begitu berat. Tapi puasa-puasa lain, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa-puasa sunnah di luar bulan Ramadan, maka godaan untuk riyanya akan lebih berat, karena tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Jamaah rahimakumullah, maka salah satu terapi riya, salah satu agar kita bisa terhindar dari riya, caranya adalah dengan istiqomah. Dengan cara kita terus-menerus rutinkan amal ibadah itu, maka lama-kelamaan riya itu akan hilang dengan sendirinya. Karena dengan istiqomah kita dalam beramal, maka amal itu tidak lagi menjadi spesial di mata kita. Contoh misalnya, orang yang mungkin jarang-jarang pergi ke Monas, sekalinya dia pergi ke Monas, tentu dia akan foto-foto di depan Monas. Tapi kalau orang yang sering lewat Monas, bahkan tiap hari dia lewat Monas, karena kebetulan kerjanya di balai kota, ya, maka tidak terfikirkan lagi bagi dia untuk kemudian berfoto-foto depan Monas, karena dia sudah istiqomah lewat Monas. Maka begitupun halnya dengan ibadah. Kalau ibadah itu dilaksanakan secara rutin istiqomah, maka tidak terfikir lagi bagi kita untuk dilihat oleh orang lain, untuk mendapatkan atensi dari orang lain dan sebagainya. Kenapa? Karena ibadah itu sudah menjadi hal yang biasa saja buat kita,
dan menjadi rutinitas kebiasaan kita sehari-hari. Maka kalau kita merutinkan ibadah itu, mengistiqomahkan ibadah itu, maka insya Allah keikhlasan akan muncul dengan sendirinya. Maka istiqomah adalah cara yang ampuh untuk kita bisa ikhlas dalam ibadah kita. Maka Ramadan, jamaah rahimakumullah, melatih kita untuk bisa istiqomah. Selama 30 hari kita diwajibkan berpuasa tanpa henti. Maka dengan harapan setelah Ramadan kita bisa meneruskan tradisi kebaikan itu, bisa meneruskan puasa-puasa yang lain di luar Ramadan. 30 malam kita melaksanakan salat tarawih setiap malam. Istiqomah latihan di bulan Ramadan ini dengan harapan di luar Ramadan kita bisa meneruskan kembali semangat ibadah yang berhasil kita rawat di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu bukan bulan untuk mengumpulkan pahala. Ya, jangan dianggap bulan Ramadan sebagai bulan untuk mengumpulkan pahala, kita nyetok pahala sebanyak-banyaknya sehingga setelah Ramadan kita bisa santai-santai. Toh kemarin kita sudah banyak pahala di bulan Ramadan, ngapain kita ibadah lagi kalau begitu? Itu kalau kita menganggap Ramadan sebagai bulan mengumpulkan pahala. Tapi Ramadan adalah bulan untuk membiasakan kebaikan, untuk kita bisa terbiasa melaksanakan amal ketaatan. Minimal 30 hari kita dilatih. Makanya Ramadan 30 hari, bukan hanya 3 hari ya. Kalau 3 hari mungkin latihannya kurang. Kalau 30 hari ya, mungkin ya bisa jadi, mudah-mudahan harapannya kita bisa terlatih. Ya, maka usahakan jemaah sekalian selama 30 hari ini kita istiqomah melaksanakan sholat tarawih, istiqomah melaksanakan puasa Ramadan, dan harapannya tentu bukan hanya berhenti di bulan Ramadan saja, tapi berlanjut sampai nanti di luar Ramadan. Jamaah rahimakumullah, bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah di luar Ramadan nanti? Karena memang ujiannya lebih berat daripada di bulan Ramadan. Maka jawabannya ada pada diri kita sendiri ya. Kita bercermin pada diri kita selama bulan Ramadan. Kenapa selama 30 hari ini jamaah sekalian kita bisa melaksanakan puasa 30 hari tanpa henti? Padahal mungkin di bulan lain kita puasa sunnah aja jarang-jarang. Kenapa di bulan Ramadan ini 30 malam kita bisa melaksanakan sholat tarawih padahal jumlah rakaatnya banyak? Padahal mungkin di luar Ramadan kita sholat duha 2 rakaat aja nggak pernah atau jarang sekali ya. Kenapa kita lebih mudah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan? Jawabannya adalah karena kebaikan atau ibadah itu kita laksanakan di bulan Ramadan secara berjamaah. Karena kalau kebaikan itu dilaksanakan secara berjamaah, maka akan lebih mudah melaksanakannya. Kita mau berangkat ke masjid ini melaksanakan salat tarawih karena satu kompleks di rumah kita itu semuanya salat tarawih. Kita bisa berpuasa 30 hari karena semua orang berpuasa. Maka kebaikan akan lebih mudah dilaksanakan kalau banyak temannya. Sama dengan maksiat, sama dengan keburukan. Kalau maksiat itu dilaksanakan secara berjamaah, maka tidak lagi dirasa sebagai sebuah kemaksiatan. Kalau korupsi itu dilaksanakan berjamaah, tidak lagi dianggap sebagai korupsi. Maka kebaikan pun demikian. Kalau kita ingin istiqomah di luar Ramadan nanti, maka kita berkaca pada bulan Ramadan supaya kita bisa lebih mudah melaksanakan kebaikan di luar Ramadan nanti. Maka kalau bisa kita harus cari teman. Kita buat lingkungan yang baik supaya kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Dalam satu keluarga misalnya, kita ingin melanjutkan tradisi tadarus di Ramadan, maka kalau bisa jangan hanya bapak sendirian, jangan hanya ibu sendirian. Satu rumah semua kita bersama-sama melaksanakannya. Kita jadwalkan misalnya setiap hari habis maghrib ya, suami, istri, anak semua tadarusan. Maka kebaikan itu kalau dilaksanakan berjamaah insya Allah akan lebih mudah. Maka itulah rahasia atau pesan yang disampaikan oleh bulan Ramadan kepada kita semua, bahwa kebaikan itu akan sangat mudah dilaksanakan kalau dilaksanakan secara berjamaah, dan Ramadan melatih kita untuk bisa istiqomah. Maka mari kita sama-sama lihat apakah 30 hari ini kita berhasil istiqomah atau tidak. Karena kalau di bulan Ramadan saja kita tidak bisa istiqomah, apalagi di bulan-bulan lainnya. Karena bulan Ramadan ini adalah hanya bulan latihan saja. Ujian sebenarnya, medan perang sebetulnya adalah di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik agar bisa istiqomah dalam melaksanakan kebaikan. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga kita dari segala macam keburukan dan maksiat, dan mudah-mudahan Allah hadiahkan kepada kita nikmat yang terbaik, yaitu meninggal dalam keadaan terbaik, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.